Renungan hari Senin 24 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-30 tahun C. Perbuatan kasih lawan aturan hari Sabat. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32 sampai bab 5 ayat 8. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Saudara-saudariku terkasih, seorang anak kecil sejak kecil sudah dilarang oleh orang tuanya agar hati-hati dalam pergaulan dengan orang lain. Anak ini sungguh taat mengikuti nasihat orang tuanya. Namun suara hatinya sangat menolak dan selalu bertanya, mengapa orang tua saya melarang untuk hati-hati bergaul dengan teman-teman saya? Anak ini sesekali mencoba untuk melanggar aturan itu dan ia bermain dengan teman-temannya. Ia merasa lebih bahagia memiliki banyak sahabat. Kepribadiannya juga berkembang menjadi orang baik. Ia tidak tertutup pada sesamanya, teman-temannya. Maka anak ini akhirnya memutuskan untuk melanggar nasihat orang tuanya demi menciptakan komunikasi yang baik dan harmonis dengan teman-temannya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berusaha untuk meluruskan praktek yang salah dari orang-orang Yahudi dan Farisi akan hari Sabat. Memang hari Sabat adalah hari untuk Tuhan. Paham ini sangat diterima oleh Yesus. Namun Yesus sangat melawan praktik yang salah dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih mengutamakan hukum daripada perbuatan kasih yang dilakukan oleh Yesus. Lukas menampilkan situasi yang terjadi di rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus mengajar seperti biasa, dan pokok ajaran Yesus tidak disebutkan secara jelas, tetapi yang nyata bahwa Yesus menemukan seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuki dengan kuasa setan sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Sebuah keprihatinan dalam hati Yesus. Maka Yesus dipertentangkan dengan aturan hukum Sabat. Tidak boleh melakukan suatu aktivitas menyembuhkan perempuan itu atau mau berbuat kasih. Yesus memilih berbuat kasih. Maka ia memanggil perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Di sini Yesus sungguh menunjukkan dirinya sebagai pemberi kehidupan dan kebahagiaan. Ia mengutamakan kasih daripada aturan. Ia menunjukkan diri sebagai penguasa pada hari Sabat. Dirinya melebihi aturan hari Sabat. Maka hukum kasih yang dibangunnya harus mengakar dalam nurani manusia untuk peka dan memberikan bantuan pada orang lain yang menderita. Di sini juga Yesus mau mengatakan doa tanpa perbuatan adalah mati. Maka ia tegas mengatakan, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudariku terkasih, perbuatan kasih tanpa batas yang dilakukan dengan penuh kasih
tulus dan ikhlas, membuat orang terharu dan memuliakan Allah. Sembuhnya perempuan ini karena inisiatif belas kasihan dari Yesus. Sembuhnya perempuan ini karena bukti kebaikan dan kasih Yesus. Kita semua juga akan berhadapan dengan situasi yang sama. Kadang kita harus taat pada aturan yang berlaku, kadang juga kita harus melawan aturan itu demi mewujudkan kasih. Yesus mengajak kita untuk utamakan kasih di atas segala-galanya. Tindakan kasih harus mendahului aturan yang berlaku. Semoga kita semakin bijaksana dalam hidup dan tindakan kasih. Utamakan kasih di atas segala-galanya.